skills adalah penting dalam kehidupan sehari-hari, merupakan kemampuan non-teknis yang mencakup interpersonal, intrapersonal, dan kemampuan berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Salah satu soft skills yang sangat penting untuk kita pelajari adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Dengan memiliki emotional intelligence, kita dapat merespons situasi yang sulit dengan lebih baik dan menghindari konflik yang tidak diperlukan. Salah satu dimensi teori emotional intelligence oleh Daniel Goleman yang akan kita contohkan dalam video psikoedukasi ini adalah empati. Adapun aspek dalam empati meliputi memahami orang lain, membangun orang lain, berorientasi pada pelayanan, memahami perbedaan, dan taat akan peraturan. Pada suatu hari di kampus Pelita Harapan, berkumpul 4 sahabat yang sudah terjalin sejak di bangku SMA. Teman-teman, gak berasa ya, sebentar lagi kita mau skripsi. Ya, Vi. Oh iya, kalian udah pada bayar uang skripsi belum? Aku masih belum nih, memang aku belum transfer soalnya. Deadline-nya kapan sih? Iya, aku juga harus nabung dulu nih. Kalau enggak, ya mungkin aku bakalan terlambat ikut skripsi nanti. Pasti kamu bisa kok, Hana. Nanti kami bisa cari kamu sampingan pekerjaan. Betul, tenang aja, pasti ada jalan keluar yang baik. Makasih ya teman-teman. Hana adalah seorang anak tunggal dari keluarga sederhana. Bapaknya bekerja di suatu perusahaan swasta kecil, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Suatu malam, keluarga Hana berkumpul sambil makan malam. Gimana kuliah kamu, Nak? Baik, Pak. Syukurlah kalau baik, Nak. Ketika semua sedang menikmati makanan, tiba-tiba Ibu Hana terdiam dan merasakan ada yang tidak baik dengan tubuhnya. Pak, kok dada Mama sakit sekali dan berdetak kencang sekali ya, Pak? Mama, nggak apa-apa. Ayo, Ma, kita ke rumah sakit. Muka Mama sudah pucat sekali itu. Iya, Pak. Mama lemas sekali, dada Mama semakin kencang berdetaknya. Bapak Frankie dan Ibu Sherlinda pun segera ke rumah sakit terdekat, sedangkan anaknya Hana menunggu di rumah. Sampai di rumah sakit, Ibu Sherlinda pun langsung dibawa ke UGD. Sus, cepat ke sini. Dahulukan pasien kritis ini. Pak, mohon maaf, keluarga pasien harus menunggu di luar. Baik, Dok. Selamat malam, Pak. Saya Ronaldo, dokter yang menangani istri Bapak tadi. Sebelumnya, saya ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana istri Bapak bisa sampai di kondisi seperti ini ya, Pak? Malam, Dok. Saya Frankie, suami dari Ibu Sherlinda. Jadi, tadi kami lagi makan malam. Tidak lama, istri saya kesakitan di bagian dada kiri atas. Dan jantungnya berdetak sangat cepat, Dok. Makanya segera setelah itu, saya bawa ke rumah sakit. Baik. Apa yang sudah Bapak lakukan beserta dengan keluarga Bapak, yaitu membawa istri Bapak segera ke rumah sakit, itu sudah betul. Karena jika terlambat, istri Bapak bisa tidak selamat. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi istri Bapak ya, Pak. Jadi, kondisi istri Bapak setelah kami diagnosis, itu terkena serangan jantung. Dan setelah kami telusuri lebih dalam, terdapat penyempitan pada aliran darah menuju ke jantung. Dan jika hal ini dibiarkan, maka istri Bapak bisa kambuh kapan saja. Lalu, apa solusinya, dokter? Baik, salah satu solusinya yaitu adalah operasi pemasangan ring, Pak. Dan sebaiknya operasi ini segera dilaksanakan. Karena seperti Bapak lihat tadi, istri Bapak bisa kambuh seperti itu kapan saja, Pak. Baik, Dok. Terima kasih untuk penjelasannya. Tapi pemasangan ring jantung itu tidak murah, bukan, Dok? Betul sekali, Pak. Untuk dana yang harus dipersiapkan memang sangat besar, yaitu kurang lebih 70 juta, Pak. Pak Frankie terkejut mendengar biaya operasi pemasangan ring pada jantung istrinya.
Dia sangat sedih karena tidak mempunyai tabungan sebanyak itu, tetapi istrinya harus segera menjalani operasi tersebut. Istrinya pun harus menjalani rawat inap selama beberapa hari sampai kondisinya stabil. Hana anaknya pun segera diberitahu oleh ayahnya mengenai kondisi ibunya. Keesokan harinya, Hana menjaga ibunya di rumah sakit menggantikan ayahnya karena harus bekerja. Sesampainya Pak Franky di kantor tempat ia bekerja, atasannya segera memanggilnya. Selamat pagi Pak Franky. Saya ingin memberikan informasi kepada Pak Franky mengenai pekerjaan Bapak selama ini. Sejauh ini pekerjaan Bapak baik, tidak ada masalah yang merugikan perusahaan. Tetapi karena Bapak tahu saat ini sedang pandemi COVID dan pemasukan penjualan perusahaan pun menurun drastis, maka saya terpaksa memberhentikan Pak Franky untuk bekerja di perusahaan ini. Bukan karena Bapak tidak kompeten, tapi kami meminimalisir jumlah pekerja untuk saat ini. Tapi Bu, saya masih membutuhkan pekerjaan karena istri saya sedang dirawat di rumah sakit. Maaf Pak, tetapi ini sudah keputusan perusahaan. Saya berharap Bapak pun mengerti dengan kondisi perusahaan sekarang ini. Dengan berat hati dan rasa kecewa bercampur sedih, Pak Franky harus menerima pemutusan hubungan kerja tersebut. Kabar ini pun dia beritahukan kepada anaknya Hana. Di kantin kampus Pelita Harapan, 4 sahabat ini sedang berkumpul seperti biasanya. Hana lebih terlihat diam dan sedih. Evi, Jessica, dan Putri pun menyadari sahabatnya tidak seperti biasanya. Han, kenapa diam aja dari tadi? Mamamu gak kenapa-kenapa kan? Sudah pulang dari rumah sakit belum? Ya Han, ceritanya semuanya sama kita, semuanya baik-baik aja kan? Aku lagi nggak baik-baik aja. Sebenarnya aku nggak mau ceritain ini sama kalian. Tapi kayaknya aku nggak bisa lanjut lagi kuliah. Hah? Apaan? Kalian tahu kan, kemarin mama aku masuk rumah sakit. Dan kemarin aku bantuin jaga karena papaku harus berangkat kerja. Mamaku harus pasang ring di jantung. Dan aku dapat kabar kalau papaku kena PHK COVID ini. Jadi aku harus cari kerja buat bantuin biaya operasi mama dan juga kebutuhan di keluarga. Han, jangan nyerah gitu aja. Kebetulan di perusahaan mamaku ada butuh karyawan. Pas banget ini buat papa kamu. Tapi seriusan, Tuhan, aku gak ngerti lagi kalau gak ada kalian. Hana segera memberitahu kepada ayahnya berita baik ini, sehingga ayahnya bisa bekerja kembali, mendapatkan penghasilan untuk biaya operasi istrinya, dan juga Hana tetap bisa melanjutkan kuliahnya. Pada suatu malam, Evi dan ibunya, Ibu Tirsa, seorang pengusaha, sedang bercengkerama di ruang tamu. Duh, Mama lagi butuh karyawan baru cepet nih, Vi. Karena lagi ada proyek ekspor ke luar negeri, kerjasama dengan PT besar. Santai, Ma. Siapa sih yang mau bekerja di perusahaan mamaku yang besar dan keren ini? Ah, kamu ini paling bisa menggoda Mama. Mama serius ini. Nanti kalau ada teman kamu yang butuh pekerjaan, telepon Mama ya. Dengan menguasai empati, seseorang dapat menempatkan dirinya pada posisi orang lain, sehingga dapat membangun kedekatan dengan orang dan lingkungan sekitar. Terima kasih dan salam soft skills.